Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara alami penurunan pendapatan atau retribusi dari seksi parkir yang ada di Pasar Pagi Kota Bumi. Pasalnya para pedagang hampir 10 tahun ini membuka lapak dagangnya di tengah Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda dan Jalan Mukodam Kelurahan Kota Bumi Udik. Para pedagang membuka lapak dagangannya di jalan akibat dari sarana dan prasarana Pasar Pagi Kota Bumi terbengkalai selama 10 tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara yang ikut dalam meninjau Pasar Pagi bersama Asisten 2 dan beberapa dinas terkait pada Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 menyesalkan terkait semarutnya pengelolaan pasar yang dikelola Dinas Perdagangan Lampung Utara. Sementara itu Azwar Yazid selaku Asisten 2 yang memimpin peninjauan di lokasi Pasar Pagi yang lama sudah terbengkalai tersebut akan mengukur ulang teknis untuk menentukan posisi bagi para pedagang dan lahan parkir agar tidak ada tumpang tindih. Jadi hari ini kita mendapat perintah dari Pak Sekretaris Daerah terhadap beberapa OPD, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, PP, Kominfo, dan BO, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk menyikapi problematika operasional pasar pagi di Kota Bumi. Nah, kami sengaja membawa beberapa dinas untuk meninjau dari beberapa aspek yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan pasar yang bersih dan sehat ke depan serta menjadi pasar modern. Nah, kami melihatnya dari aspek sosial, artinya antara jumlah pedagang dan jumlah pembeli serta transaksi yang terjadi di pasar pagi ini. Kemudian kita meninjau juga fasilitas yang tersedia, baik bangunannya, ruangnya, kemudian kesehatan lingkungannya, peralatan dan perlengkapan penyertanya seperti ketersediaan air bersih, kamar mandi WC, dan luas bangunan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan para pedagang. Artinya satu ruang yang dibutuhkan pedagang itu misalnya kalau selama ini 2x2 mungkin sudah berubah menjadi 3x3 kios. Nah ini kita tinjau semua, termasuk fasilitas penunjang seperti lahan parkir, kemudian kepastian kelancaran lalu lintas yang terjadi di pasar, sehingga nanti semuanya tidak menimbulkan kerugian bagi pendapatan asli daerah dan kerugian bagi kebutuhan masyarakat, baik masyarakat pedagang maupun masyarakat pembeli. Nah inilah tujuan kami ke sini melakukan peninjauan perdana dalam rangka melakukan identifikasi data-data yang dibutuhkan bagaimana menciptakan pasar yang bersih dan sehat. Kita dalam 3 hari ini akan mengumpulkan seluruh OPD. Masing-masing OPD tadi sudah kita minta untuk mendatanya, walaupun dalam bentuk talaahan, bila perlu dilakukan pengukuran teknis di lapangan, sehingga nanti tidak ada kesenjangan antara data dan fakta. Nah, kita selama ini selalu melakukan pembangunan, ada kesenjangan antara data dan fakta, sehingga pembangunan kita cenderung tidak mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Ini kan ada tumpang tindih Pak, ini Pak As2 antara dua dinas terkait perhubungan dan dinas pasar terkait parkir. Apa sih bisa disampaikan Pak As2? Kalau masalah itu kita jelas, kalau parkir yang sifatnya umum itu ada di Dinas Perhubungan. Tetapi kalau dia nanti sifatnya perusahaan atau istilahnya pihak ketiga, itu nanti dikelola oleh dinas terkait. Misalnya dinas kesehatan di rumah sakit Pudu, rumah sakit Pudu misalnya. Tapi kalau sifatnya umum itu tanggung jawabnya ada, kewenangannya ada di dinas perhubungan. Ya, kalau bicara dari sisi parkir, memang dinas perhubungan dari sisi pendapatannya berkurang karena tempat-tempat lahan parkir ini tempatnya oleh pedagang. Oleh karena itu kita juga belum menghitung detail, kita berupaya kita kembalikan posisi seperti semula dan pedagangnya supaya jangan dirugikan haknya. Kita harus tempatkan juga lahan. Nah ini perlu kerjasama dengan satker-satker yang lain. Nah pedagang-pedagang ini dikembalikan di mana posisinya? Apakah memang di atas khusus untuk pedagang kain, yang di bawah pedagang-pedagang daging atau ikan dan sebagainya, sehingga dia tertata. Gitu. Kalau sekarang kita lihat amburadul. Nah kalau posisi melihat sekarang ini, masyarakat sebagai pedagang, sebagai pembeli nggak mau masuk ke dalam. Pertama fasilitas airnya kurang, ya kan. Kemudian MCK-nya juga tidak berfungsi.
Kita kan ini banyak keluar, campur aduk. Pedagang ikan, pedagang daging, baju, dan lain sebagainya, semua ada menggunakan jalan. Habis lahan parkir. Maka tentunya kita berupaya sekarang menghitung kerugian daripada hilangnya dana kita yang tidak bisa kita pungut, dilaporkan nanti dengan tim TAPD, dengan pimpinan kita Pak Bupati. Langkah-langkah selanjutnya kita kembalikan, kalau memang dia pedagang kita tempatkan pedagang, jangan menggunakan jalan. Los pasar kan ada, ya kita kembalikan sesuai dengan fungsinya lah. Jangan losnya ditutup, yang pedagang malah keluar ngambil jalan kan, ngambil posisi jalan. Ini yang kita upayakan ini. Kalau dari Dinas Perhubungan tentunya hanya keindahan bagaimana mengatur arus lalu lintas ini jangan sampai macet, bisa terurai, baik itu kendaraan maupun pedagang itu sendiri maupun yang pembeli, jadi lancar posisinya, itu mungkin. Dari Lampung Utara, Muhtar melaporkan.